Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezeki dan usahanya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Majalisis Saniyah fil Kalami 'alal Arba'in An-Nawawiyah, karangan Syekh Ahmad bin Syekh Al-Hijazi rahimahullahu taala. Kita sudah memasuki hadis yang ke-6. Permulaan hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima. Amin ya rabbal alamin. Al-majlisus sadisu fil hadisis sadisi. Bermula majlis yang ke-6 itu sabit pada menjelaskan hadis yang ke-6. Alhamdulillahil malikil muta'al al-munazzahi anisyuraka'i wal amsal alladhi bayyana li'ibadihi al-harama min al-halal wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tuslihul qalba wal lisan min fasadil af'al wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi tahharahu Allahu zahiran wa batina wa wasafahu fawqa ma yuqal fahuwa an-nabiyul mustafa wal habibul mujtaba wal hadi minad dhalal sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi bil ghudwi wal asal amin ya rabbal alamin. Mukadimah kita artikan juga dah dikit. Alhamdulillah, bermula segala puji itu mustahak bagi Allah. Allah Al-Malik sebagai Maharaja, Al-Muta'al lagi yang maha tinggi, Al-Munazzahi an-Syuraka lagi yang bersih dari segala sekutu wal amsal, bersih dari segala syuraka, sekutu wal amsal, dari segala perumpamaan, perbandingan. Alladzi bayyana li'ibadih. Alladzi kita naik kepada Allah. Allah alladzi yang telah bayyana, yang telah menjelaskan ianya Allah li'ibadihi bagi semua hamba-hambanya akan yang haram minal halal, dari yang halal. Wa asyhadu an la ilaha illallah, aku bersyahadah wa sungguh hal wasyik itu tidak ada ilah yang mewujud kecuali Allah, wahdahu, hal keadaan Allah itu yang sendiri, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya Allah, syahadatan tuslihul qalba, akan sebagai syahadah, maf'ul mutlaq asyhadu, akan sebagai syahadah tuslihu, yang memperbaiki ianya syahadah akan hati dan lidah, min fasadil af'al, dari rusak-rusaknya perbuatan. Wa asyhadu anna sayyidana, aku bersaksi bahwa junjungan kita, siapa beliau, Nabi Muhammad, itu abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu, rasulnya Allah, alladzi, ini alladzi naik kepada rasul, rasul alladzi, rasul yang tahharahullah, yang telah menyucikan akannya rasul oleh Allah, zahiran wa batina, pada zahir dan batin. Wasafahu, dan mensifati ianya Allah akannya rasul, fauqa ma yuqal, di atas ma yang dikatakan akan dianya ma. Artinya sifat Nabi itu, kemuliaan akhlak beliau, perjuangan beliau, segala macam itu di atas yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, cukup. Jadi firman Allah innaka la'ala khuluqin adzim itu sudah mewakili, menunjukkan betapa luar biasanya Nabi kita. Jadi kita juga tidak terlalu mengenal Nabi. Wa wasafahu, mensifati ianya Allah akannya Nabi, fauqa ma yuqal, di atas apa yang bisa dikatakan orang. Fahuwan nabiyul mustafa, maka dianya Rasulullah itulah nabi yang pilihan. Wal habibul mujtaba, seorang kekasih yang dipilih. Wal hadi minad dhalal, yang menunjuki dari kesesatan. Sallallahu alaihi, selawat Allah senantiasa tercurah kepada beliau, wa ala alihi, kepada keluarganya beliau, wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabatnya beliau, bil ghudwi wal asal, di pagi dan di sore hari. Jadi maksud di pagi dan di sore hari maksudnya sepanjang masa.
Karena setiap hari ada paginya, setiap hari ada sorenya. Jadi maksud musannif di sini, kita berharap semoga rahmat Allah selalu tercurah sepanjang waktu kepada Nabi, keluarga dan para sahabat semuanya. Amin. Ya, istajib ya Allah, kabulkan olehmu ya Allah. Ya, kita masuki hadis. An Abi Abdillahin Nu'man ibn Bashir. Diriwayatkan daripada Abi Abdillah. Siapa Abi Abdillah ini? An-Nu'man. An-Nu'man. Siapa An-Nu'man? Ibni Bashir. Putranya Bashir radhiyallahu an. Ya. Jadi Abi Abdillah ini kunyah beliau, nama beliau Nu'man. Orang tua beliau Bashir. Jadi Nu'man ini sahabat Nabi. Beliau bertemu langsung dengan Nabi. Sebagaimana Bashir juga sahabat Nabi. Ini sahabat, anaknya sahabat. Beliau lahir tahun kedua Hijriah. Ketika Nabi memasuki kota Madinah, Nabi tinggal di Madinah, anak laki-laki kaum muslimin yang pertama kali lahir ya ini, Nu'man bin Bashir ini. Pada satu riwayat dijelaskan bahwa termasuk juga Abdullah bin Zubair, juga lahir tahun kedua Hijriah. Abdullah bin Zubair. Zubair ini istri beliau Asma binti Abi Bakar, menantunya Abu Bakar. Nah. Jadi dari Abdullah An-Nu'man ibni Bashir radhiyallahu an qala, berkata ianya An-Nu'man, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah. Jadi makanya beliau menyatakan sami'tu, aku mendengar. Jadi beliau bertemu langsung dengan Rasulullah. Beliau mendengar hadis ini dari Rasulullah. Namun hadis ini bukan hanya beliau yang mendengarkan dari Rasulullah langsung. Banyak juga para sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama ini. Antara lain coba saya bacakan ya. Antara lain Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan, anaknya Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ammar bin Yasir. Nah, beliau-beliau juga mendengarkan hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah, aku mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul. Apa kata Rasul? Innal halala bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu terang, jelas. Wal harama bayyinun. Dan sesungguhnya yang haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamahunna illallah. Dan sabit di antara keduanya. Antara keduanya yang halal dan haram mushtabihatun. Itu ada yang mushtabihat, perkara yang samar-samar, la ya'lamahunna, yang tidak mengetahui akannya mushtabihat, illallahu ta'ala, kecuali oleh Allah ta'ala. Wa katsirun minan nas, dan oleh kebanyakan dari manusia. Jadi ini maksudnya kasirun ini. Kasirun ini la ya'lamuhunna kasirun minan nas biasanya. Ini kok beda di sini. La ya'lamuhunna, tidak mengetahui akannya mustabihat kecuali oleh Allah. Dan tidak mengetahui akannya oleh kebanyakan dari manusia, bukan kebanyakan manusia tahu. Jadi maksudnya ini tidak tahu. Jadi kalau misalkan waw di sini huruf ataf, kasirun kita ataf kepada illah, bukan kepada Allah. Karena maksudnya di sini tidak mengetahui akannya mustabihat oleh kebanyakan dari manusia, kecuali oleh Allah. Cuma susunannya di sini berbeda. Biasanya duluan kasirun minan nas, la ya'lamahunna kasirun minan nas. Tidak mengetahui akannya mustabihat, kecuali tidak mengetahui akannya oleh kebanyakan dari manusia, kecuali oleh Allah Ta'ala. Nah, apa ini salah tulis apa bagaimana? Jadi kita ikuti di sini aja. Tidak mengetahui akannya mustabihat kecuali oleh Allah, wa kasirun minan nas. Dan tidak mengetahui akannya oleh kebanyakan dari manusia. Maksudnya manusia banyak yang tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Tapi ada juga yang tahu sedikit. Sedikit dari manusia ada yang tahu, yaitu para ulama. Lanjut. Famanittaqa syubhat faqad istabra'a li dinih. Barang siapa yang meninggalkan ia akan yang syubhat,
Faqad istabra'a, maka sungguh telah menjaga ia, lidinihi, bagi agamanya, wa irdihi, dan bagi kehormatannya. Nanti ada penjelasan. Famanit taqa syubhah, maka barang siapa yang meninggalkan ia akan syubhat tadi yang tidak jelas, faqad istabra'a, maka sungguh telah menjaga ia, membebaskan diri ia, lidinihi, untuk agamanya, wa irdihi, dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, dan barang siapa yang terjatuh ia ke dalam syubhat, niscaya terjatuh ia ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala ia haulal hima, di sekeliling hima. Hima itu semacam kebun larangan, taman yang dilarang dimasuki oleh semua orang. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala, hal keadaan pengembala yang mengembala ia haulal hima, di sekeliling kebun larangan. Yushiku ayyaka afe, hampirlah bahwa terjatuh ianya si ra'i, fihi, dalamnya hima. Ala, ketahui olehmu, ala huruf istiftah. Ala, ketahui olehmu, wa inna likulli malikin hima, ketahui olehmu bahwa sungguh bagi setiap raja itu ada hima, ada wilayah larangan, wilayah khusus yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang. Ketahui olehmu, wa inna likulli malikin hima, bahwa sungguh bagi setiap raja itu ada hima, taman larangan. Ala wa inna himallahi maharimuh, ketahui olehmu bahwa sungguh taman larangan Allah itu keharaman-keharamannya Allah. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah berarti tidak boleh dimasuki, seperti kebun larangan. Kalau kita memasuki taman larangan, ada sanksinya. Kalau kita memasuki yang hal-hal yang dilarang oleh Allah, ini ada konsekuensinya. Ala, ketahui olehmu, masih huruf istiftah. Wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada mudghatan. Mudghatan isimnya inna. Wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza salahat, salahat atau saluhat boleh dua. Idza salahat salahal jasadu kulluh, bila baik ianya mudghah, ianya daging, niscaya baiklah oleh tubuh, kulluhu, seluruhnya tubuh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan bila rusak ianya mudghah, daging tadi, rusaklah oleh tubuh, kulluhu, seluruhnya tubuh. Ala, ketahuilah, huruf istiftah lagi, wahyal qalbu, dan dianya mudghah itulah hati. Rawahul Bukhari wa Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Penjelasan hadis. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Ketahui olehmu, ya ikhwani, wahai saudaraku. Ikhwani munada, mudhaf, huruf nidanya mahdhuf, asalnya ya ikhwani. Itulah kelebihan huruf nidaya. Kalau huruf nidaya kadang-kadang boleh dibuang, tapi kalau huruf nidaya yang lain nggak boleh dibuang. I'lamu, ketahui olehmu, ikhwani, wahai saudaraku. Waffaqani Allah, semoga memberi taufik akan aku oleh Allah. Wa iyyakum, dan akan kamu, li ta'atihi, untuk mentaatinya Allah. Amin. Ini doa pensyarah. Waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atihi, semoga memberi taufik akan aku oleh Allah dan akan kamu sekalian untuk taatnya kepada Allah. Apa yang perlu Anda ketahui? Inna hadzal hadisa hadisun azim, sesungguhnya ini hadis di atas, hadisun azimun, hadis yang sangat agung sekali. Wa huwa ahadul ahadisil lati 'alaiha midarul Islam. Wa huwa, dianya ini hadis, ahadul ahadis, salah satu dari hadis-hadis allati 'alaiha, yang sabit di atasnya hadis itu, midarul Islam, menjadi sumbu Islam. Nah, menjadi midar itu semacam sumbu, pokok, center. Jadi hadis ini salah satu dari beberapa hadis yang lain yang menjadi pokok dari ajaran Islam. Ahadul ahadis, salah satu dari hadis-hadis, hadis allati 'alaiha, yang sabit di atasnya hadis itu, midarul Islam, perputaran Islam. Jadi nanti para ulama menyatakan hadis pokok ada yang empat hadis utama yang hukum Islam semuanya merujuk kepada hadis tersebut. Ada juga yang bilang 3. Qala jama'atun, berkatalah oleh satu jamaah, huwa sulusul Islam, dianya hadis tersebut itu sepertiga Islam.
Berarti kalau semua hadis yang menjadi sumber Islam tiga hadis, jadi hadis yang sekarang yang sedang kita baca ini merupakan sepertiga Islam. Berarti ada 2 hadis lagi, 2/3 Islam lagi. Satu jamaah berkata hadis ini yaitu sepertiga Islam. Kenapa? Idzil Islamu yaduru alaihi wa ala hadis innamal a'malu binniyat wa hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Menurut jamaah ini hadis ini sepertiga Islam. Kenapa? Karena bermula Islam itu berputar ia di atas ini hadis, dan di atas hadis innamal a'malu binniyat, dan di atas hadis min husnis islamil mar'i. Sebahagian dari kebagusan Islam seseorang itu tarkuhu, meninggalkannya seseorang malayani, sesuatu yang tidak mementingkan ia akannya. Menurut satu jamaah, hadis pokok dalam Islam 3 doang, yaitu hadis innal halala bayyinun 1, kemudian hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis min husnil islamil mar'i. Berarti kalau pokok Islam 3 hadis, hadis ini berarti sepertiga. Gitu. Waqala Abu Dawud, berkatalah oleh Abu Dawud. Apa kata Abu Dawud? Yaduru ala arba'in. Berputar ianya Islam di atas 4. Yaduru ala arba'in, berputar ianya Islam di atas 4. Menurut Abu Dawud, hadis pokok, hadis yang membahas tentang pokok-pokok Islam ada 4, bukan 3. Berarti hadis ini 1/4 Islam. Yang mana aja hadis menurut Abu Dawud? Ma zukira wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Jadi menurut Abi Dawud ada 4 hadis ma zukira. Ma zukira kita jadikan khabar, bermula yang pertama itu, bermula yang ke-1, kedua dan ketiga itu ma zukir. Atau begini, berkatalah oleh Abu Dawud, yaduru ala arba'in, berputar ianya Islam di atas 4 hadis. Yang mana 4? Ma zukira. Ma zukira kita badal kepada 4. Yang mana 4? Ma zukira. Ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Hadis-hadis yang telah disebutkan, yaitu 3 hadis pertama, tambah 1 lagi biar ada 4. Wa qaulihi, dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Tidak berimanlah oleh salah satu kamu hatta yuhibba, hingga mencintai ia, li akhihi, untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, akan apa-apa yang mencintai ia untuk dirinya. Jadi tambah 3 hadis pertama, tambah hadis ini jadilah 4 hadis menurut Abi Dawud. Hadis innal halala bayyinun, kemudian hadis innamal a'malu binniyat, kemudian hadis min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, hadis yang keempat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi menurut Abi Dawud. Waqila, dikatakan orang, bukan hadis la yu'minu. Dikatakan orang hadisu udhud fid dunya yuhibbukallah. Wa dhuhud mimma fi aidin nas yuhibbukan nas. Dikatakan orang, kata orang benar. Hadis yang menjadi pokok Islam 4. Tapi hadis keempatnya bukan la yu'minu ahadukum, tapi dikatakan orang dianya yang keempat itu hadis uzhud fid dunya. Zuhudlah kamu dalam dunia, niscaya mencintai akan engkau oleh Allah. Wa zuhud mimma fi aidin nas, zuhudlah kamu dari apa-apa yang ada dalam tangan manusia. Yuhibbukan nas, niscaya mencintai akan engkau oleh manusia. Jadi ada khilaf di sini. Wa qad jama'aha ba'dhum biqaulih, dan sungguh telah mengumpulkan akannya hadis yang menjadi pokok Islam ba'dhum oleh sebahagian mereka para ulama biqaulihi, dengan ucapannya. Umdatuddin indana kalimatu arba, bermula pegangan agama di sisi kami itu kalimat-kalimat yang 4. Umdatuddin indana kalimatu arba'in, bermula pegangan agama atau pokok agama di sisi kita mazhab Syafi'i itu ada 4 kalimat. 4 kalimat maksudnya 4 hadis min kalami khairil bariyah, dari ucapan sebaik-baik manusia, yaitu Nabi kita. Yang mana 4? Ittaqi syubhat, takuti olehmu akan syubhat. Jadi ittaqi syubhat maksudnya hadis innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihatun, itu hadis yang sedang kita bahas ini. Wazhud, dan hadis uzhud yang dikatakan kil tadi, uzhud fid dunya yuhibbukallah.
Wada ma laisa ya'nik, tinggalkan akan sesuatu yang tidak ada yang mementingkai akan kau. Ini mengisyarah kepada da' ma yuribuka ila ma la yuribuk. Atau maksudnya ini min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi maksud da'ma, tinggalkan olehmu akan sesuatu yang tidak penting. Hadis tarkuhu ma la ya'ni di atas. Kemudian wa'mal bin niyah. Hadis yang keempat wa'mal bin niyah, maksudnya innamal a'malu bin niyat. Jadi terjadi khilaf memang. Jadi memang pokok agama itu empat hadis. Cuma hadis yang mana saja terjadi perbedaan pendapat. 20 menit. Kita lanjutkan 10 menit lagi sampai di mana? Qauluhu innal halala bayyinun. Bermula ucapan Nabi, sesungguhnya yang halal itu bayin. Apa arti bayin? Dhahirun munkashifun. Dhahir lagi terang benderang. Qadin tafat an dzatihi sifatul muharrimatu lahu. Yang sungguh ternafi dari zatnya. Dari zatnya yang halal oleh sifat-sifat yang mengharamkan ianya sifat lahu baginya yang halal. Jadi yang halal itu zahir dan terang. Maksud zahir terang, ternafi dari halnya. Dari benda yang halal, sesuatu yang halal, padanya itu enggak ada sifat-sifat yang dari sifat itu bisa menyebabkan sesuatu menjadi haram. Enggak ada. Qadin tafat an zatihi, ternafi dari zatnya yang halal itu oleh sifat-sifat yang bisa mengharamkan ianya sifat lahu baginya yang halal. Wa ansya ibatima yatatarrafu ilaih min zalik. Dan ansyaibah kita hantar kepada andatihi. Itu sungguh ternafi. Bagaimana ini? Sesungguhnya yang halal itu zahir terang, ternafi dari zatnya oleh sifat-sifat yang bisa mengharamkan ianya sifat baginya yang halal. Dan ternafi ansyaibatima. Gimana cara mengartikan? Sesungguhnya yang halal itu terang, zahir, terbuka, yang sungguh ternafi dari zatnya yang halal oleh sifat-sifat yang bisa mengharamkan baginya yang halal. Dan dari kelihatannya atah kepada anzat, sama-samaan. Jadi yang halal itu sesuatu yang sungguh ternafi dari serupama, dari campuran ma, yang datang ianya ma kepada yang halal min zalik, dari demikian sifat yang mengharamkan. Ini susunan agak riuh ini. Bersih dari campuran ma, syaibah itu dari kesamaran ma, yatatarrafu atau yatatarrafu, yang datang ianya ma ilahi kepada yang halal min zalik, dari demikian hal-hal yang haram. Kelihatannya begitu. Jadi halal itu zahir, terang. Maksud terang, enggak ada pada bendanya itu sifat-sifat yang bisa menyebabkan dia haram, atau enggak ada kesamaran yang memungkinkan untuk kesamaran yang mungkin masuk ke dalam yang halal. Artinya halal itu perkara yang bebas dari sifat haram dan bebas dari sifat syubhat. Ini kita harus lihat, saya nggak punya kitab fisiknya. Wa huwa 'inda Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala malam yarid dalilun bitahrimih. Dan bermula dianya yang halal di sisi imam kita Asy-Syafi'i rahimahullahu taala itu sesuatu lam yarid, yang tidak datanglah oleh dalil bitahrimihi, dengan mengharamkannya ma. Jadi menurut Imam Syafi'i, yang halal itu yaitu sesuatu yang tidak datanglah oleh dalil dengan haramnya ma. Jadi asal sesuatu menurut mazhab Syafi'i halal. Bila enggak ada dalil yang menyatakan sesuatu jadi haram, ya halal. Jadi halal sesuatu yang tidak datang dalil dengan pengharamannya ma.
Jadi yang dicari itu ini halal apa haram. Yang dicari kalau ada dalil yang mengharamkan baru haram. Kalau nggak ada dalil, halal semua. Fahuwa ma lam yumna minhu syar'an. Maka dianya yang halal itu sesuatu, yang tidak dilarang akan dianya sesuatu daripadanya, yang tidak dilarang akan dianya orang minhu darinya sesuatu pada syarat. Maka dianya halal itu ma yang tidak dilarang akan dianya seseorang minhu darinya ma syar'an pada syarat. Nah, jadi yang halal sesuatu yang tidak dilarang. Walaupun tidak diperintah, yang penting tidak dilarang aja. Sawaun awarada bihallihi dalilun au sakata anhu. Jadi sawaun bersamaan, adakah datang dengan menghalalkan sesuatu tersebut oleh dalil atau diam ianya dalil, maksud ianya dalil, ianya agama, diam ianya agama, anhu darinya sesuatu. Ini perlu kita ulang lagi. Maka dianya yang halal itu sesuatu yang tidak dilarang akan dianya seseorang, minhu darinya sesuatu pada syarat. Yang halal sesuatu yang tidak dilarang. Sawaun bersamaan, adakah telah datang dengan menghalalnya oleh dalil atau diam ianya dalil darinya sesuatu. Jadi sesuatu yang tidak dilarang. Sesuatu yang tidak dilarang itu halal. Sesuatu itu bisa saja memang ada dalil menyatakan dia halal atau dalil nggak ada. Nggak ada dalil yang menyatakan halal. Nggak ada dalil yang menyatakan halal. Atau ada dalil yang menyatakan halal. Benda itu halal. Yang penting nggak ada dalil yang melarang. Jadi kuncinya di larangan. Sawaun ini mubtada. Sawaun mubtada. Ya, nggak apa-apa walaupun nakirah. Karena ini umum, bermula bersamaan. Jadi hamzah sesudah sawaun namanya hamzah taswiyah. Hamzah taswiyah kayak sawaun alaihim a'anzartahum. Jadi jumlah sesudahnya bisa kita takwil jadi masdar. Bermula bersamaan. Bermula sama saja itu datang dalil dengan halalnya atau tidak datang dalil. Jadi menurut mazhab Syafi'i, halal itu sesuatu yang tidak dilarang. Baik ada dalil yang menyatakan itu halal atau tidak. Apa dalilnya bahwa halal artinya seperti itu? Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dalil ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yati pada ma yang akan datang ya fil hadis salasin pada hadis yang ke-30. Di hadis ke-30 nanti ada hadis yang akan dibahas. Nah, tentang beberapa hal di mana Allah sengaja tidak menjelaskannya. Ini contohnya. Wasakata ail Allahu, diam. Diam, artinya diamlah oleh Allah. An asya'a dari beberapa perkara, rahmatan lakum, karena kasih sayang untukmu. Min ghairi nisyanen, dari ketiadaan lupa. Diam ianya Allah dari beberapa perkara, rahmatan lakum, karena kasih sayang bagimu. Karena rahmat untukmu, min ghairi nisyanin, bukan karena lupa. Fala tabahasu anha, maka janganlah engkau mengkaji tentangnya asya. Tentangnya asya. Li'annaha, karena bahwa sungguhnya asya, perkara-perkara tersebut, laukanat haraman, jikalau ada yaitu haram, la bayanaha. Sungguh menjelaskan ianya Allah akannya perkara. Nah, jadi ada hadis Nabi menyatakan ada beberapa hal yang Allah tidak menjelaskannya karena sayang kepada kalian, bukan karena Allah lupa. Karena itu kalian tidak perlu menanyakan hal-hal tersebut. Karena kalau memang haram, Allah akan menjelaskan bahwa itu haram. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang didiamkan dalam agama yang nggak ada dalilnya kembali kepada asal yaitu halal. Nah, kalau ada dalil yang menyatakan halal, jelas halal. Kalau ada dalil yang menyatakan haram, jelas haram. Kalau nggak ada dalil yang menyatakan haram atau halal, berarti dianggap halal. Begitu mazhab Syafi'i. Wa an Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, dan dari Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, ma warada dalilun bihallih. Ini definisi halal menurut Abu Hanifah. Dianya halal itu ma, yang datanglah oleh dalil dengan menghalalkannya ma. Ini lebih sempit. Menurut Abu Hanifah, halal sesuatu yang ada dalil menyatakan itu halal. Kalau nggak ada dalil, haram berarti.
Bahwa akhasu min qauli Syafi'i. Maka dianya ucapan Abi Hanifah itu lebih khusus daripada ucapan Imam Syafi'i. Kenapa khusus? Li khurujil masqut'an, karena keluar masqut'an. Keluar sesuatu yang didiamkan. Menurut Imam Syafi'i, masqut'an yang didiamkan itu halal. Menurut Abu Hanifah, masqut'an haram. Wa 'alaiha law ra'ayna nabatan wa lam na'lam amudirrun huwa amla aw hayawanan lam ta'rifhu al-arabu fal ashbahu kama qala al-Imam Rafi'i wa ghairuhu bi madhhabil Imam Syafi'i al-hillu. Wa 'alaiha, dan di atasnya semuanya. Nah, di atasnya pembahasan semuanya. Law ra'ayna nabatan, jikalau kita melihat akan satu tumbuhan, walam na'lam, dan kita tidak tahu amudirun huwa, apakah bermula membahayakan dianya nabat amla atau tidak. Ini mudirun mubtada sadda masaddal khabar. Lau ra'ayna nabatan, jikalau kita melihat satu tumbuhan, walam na'lam, kita tidak tahu amudirun huwa, apakah tumbuhan itu berbahaya atau tidak. Kalau berbahaya jelas haram. Sekarang ada tumbuhan baru, nggak tahu bahaya atau tidak. Au hayawanan, atau kita melihat satu hewan, walam ta'rifuhul Arab, dan tidak mengenal akannya hewan oleh orang Arab. Orang Arab nggak pernah tahu hewan tersebut. Bagaimana hukumnya? Halal atau tidak? Fal asbah, maka bermula yang lebih. Fal asbahu itu artinya maka yang lebih Yang lebih terang. Kama qala al-Imam Rafi'i, sebagaimana pendapat Imam Rafi'i, wa ghairuhu, dan lainnya Imam Rafi'i, bi madhhab Syafi'i, di dalam madhab Imam Syafi'i, al-hillu halal. Jadi pendapat yang terang menurut madhab Syafi'i halal. Karena sesuatu yang didiamkan oleh agama nggak ada dalilnya, kembali ke asal, halal. Dalilnya apa? Li sukuti syari'i an tahrimihi, karena diamnya agama syari', maksudnya syari' ini Allah atau Rasul, karena diamnya syari' dari mengharamkannya, nggak ada dalil yang mengharamkannya, berarti halal. Wa bi madhhabi Abi Hanifah at-tahrim, dan berdasarkan madhab Abi Hanifah terhadap tumbuhan tadi atau hewan yang baru tadi haram. Karena menurut Abu Hanifah yang halal yang ada dalilnya, kalau nggak ada dalil haram semua. Li'adami wurudi nasin yahilluhu, karena tidak datang nas atau dalil yang menghalalkan ianya nas akannya sesuatu tadi, jadi haram. Nah, inilah perbedaan pendapat para ulama. Ya, barangkali sampai di sini dulu, udah 32 menit. Tadi kendala sedikit di ma yatatarrafu ini. Ma yatatarrafu apa yatatarraku. So yang halal itu terang, zahir terbuka, yang ternafi dari zatnya oleh sifat yang mengharamkan baginya, dan ternafi dari serupama. Yatatarrafu. Yatatarrafu artinya menepi. Yatatarraku datang dari campuran ma yang bisa saja datang ianya ma kepada ya yang halal, min dalik, dari demikian sifat-sifat yang mengharamkan baginya. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.